Perkenalkan, nama saya Ryan Aditya Prasetyo dengan NIM A11 2022 14333 dari kelompok 8. Nah, ini ada anggota tim kita, Febrian Joyo sebagai ketua, Lutfi Arsyada, Raihan, saya, Salman Al-Farisi. Nah, latar belakang dalam era digital saat ini, ulasan atau review pengguna memainkan peran penting dalam memberikan panduan bagi individu untuk membuat keputusan, terutama dalam memilih film. Review tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi tentang kualitas film, tetapi juga mencerminkan opini dan perasaan penonton. Dengan meningkatnya jumlah review yang tersedia di berbagai platform seperti IMDb, Rotten Tomatoes, dan media sosial, diperlukan teknologi cerdas untuk menganalisis data teks ini secara otomatis dan memberikan rekomendasi yang relevan. Landasan teori yang pertama ada review dan preferensi pengguna, kedua natural language processing, tiga linear snakebone, empat model transformer, 5 sistem rekomendasi berbasis review, 6 dataset, 7 deployment. Tujuan penulisan yang pertama menyediakan rekomendasi film yang relevan, mengembangkan sistem yang mampu memberikan rekomendasi film secara personal berdasarkan ulasan dan preferensi pengguna. Yang kedua, menggunakan teknologi berbasis data, mengintegrasikan metode machine learning atau deep learning untuk mempelajari pola referensi pengguna dari dataset ulasan film. Implementasi cara dan kerja. Analisis kontekstual. Transformer menganalisis ulasan untuk memahami preferensi. Klasifikasi preferensi. KKN mengelompokkan pengguna berdasarkan preferensi yang diidentifikasi. Sistem adaptif. Sistem belajar dan meningkatkan performa seiring waktu berdasarkan feedback pengguna. Visual. Diagram alur sederhana yang menunjukkan tahapan implementasi. Keunggulan model. Yang pertama, pemahaman konteks superior, menangkap nuansa bahasa dan konteks yang lebih kompleks. Representasi teks akurat, representasi vektor yang lebih kaya informasi untuk klasifikasi yang lebih presisi. Rekomendasi personal dan relevan, memberikan rekomendasi yang sesuai dengan selera pengguna berdasarkan ulasan mereka. Ini hasil dari ini hasil modelingnya. Kesimpulannya, pengembangan sistem telah mencapai target dengan peningkatan akurasi rekomendasi, kemampuan adaptasi yang baik, dan efisiensi dalam pengolahan data. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya akurat tetapi juga efisien dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Sistem menunjukkan performa optimal dalam analisis sentimen dengan hasil pengujian yang efektif dan korelasi positif antara rekomendasi dan preferensi pengguna. Ini menandakan bahwa sistem memberikan rekomendasi yang relevan dan sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya, saya akan menunjukkan program dan hasil programnya. Nah, ini ada beberapa library yang harus diinstal. Dan langkah pertama itu untuk memuat animasi Lottie, kedua tema visual dengan CSS untuk tampilan visualnya biar menarik, yang ketiga header dengan desain menarik, yang kedua memuat dataset, mengecek keberadaan dataset, yang ketiga memilih kolom yang relevan seperti title, overview, genres, vote average, dan vote account. Yang keempat, prapromosisan genre. Langkah 5, kombinasi overview dan genre. Langkah 6, representasi teks. Langkah 7, menghitung kemiripan kosinus. Yang ke-8, normalisasi skor dan popularitas. Yang ke-9, menggabungkan skor. Jadi supaya bisa kelihatan final skornya. Ya, berikutnya pengaturan bobot.
Nah, ini untuk fungsi rekomendasi. Ini sidebar untuk navigasi dan filter genre. Nah, ini daftar film rekomendasi. Tentang ini untuk aplikasi kita ya. Ini informasi dataset. Dan ini hasil programnya. Ini ada beberapa fitur, ada daftar film rekomendasi tentang info dan informasi dataset. Cara kerjanya, daftar film kita bisa pilih misal action, maka genre yang akan muncul action. Misal kita komedi, maka di sini akan komedi semua. Jika kita masukkan judul Avatar, dan ini ke action, nah di sini ada beberapa film ya, 10 film yang judulnya mirip sama ya Avatar. Ini tentang itu mengenai aplikasi kita. Informasi dataset itu, informasi ini jumlah dataset kita ada 4.800. Rata-rata skor reviewnya 6.09. Nah, ini itu buat mengatur perbandingan antara bobot skor review sama bobot popularitas. Kita terapkan bobot. Nah, ini akan muncul grafiknya. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maafkan. Terima kasih.